mepet betul waktunya. Hari Jumat itu memang begitu dia. Kecuali nanti setelah sholat Jumat baru agak lebih leluasa. Naga, SH, MH, CPHD. Beliau merupakan ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia atau DPC Ikadin Kota Medan. Dari 8 organisasi advokat, salah satu pendiri Pradi itu adalah Ikadin, Ikatan Advokat Indonesia. Beliau adalah ketuanya di Kota Medan, masih sangat muda, humble, sehat ya kan. Apalagi dalam suasana pagi menjelang siang ini. Bapak Ibu, banyak kalau nanti menjadi advokat, kalau saya tergabung di dalam Ikadin atas arahan dan petunjuk dari Ketua Hisar, fungsinya organisasi advokat itu salah satunya adalah sebagai wadah brotherhood untuk dalam menyelesaikan, mungkin dalam beberapa perkara kadang kita tidak perlu harus litigasi, cukup non litigasi. Oke, gimana cara penyelesaiannya? Ini mungkin melalui dari Ketua Hisar nanti. Ketua Hisar banyak dalam menyelesaikan perkara dalam ruang lingkup penyelesaian perkara. Itu saya harap kawan-kawan bertanya kepada pengalaman. Kalau normatif nanti kalau saran saya tinggal baca buku kata ketua, selesai jadi jawabannya. Jadi contoh nih, pendampingan di kepolisian bagaimana, tanya saja. Ketua Hisar lebih jago di situ karena ilmu lapangannya di atas rata-rata. Oh enggak begitu ya. Terus satu lagi, kalau nanti di advokat seperti kayak tadi saya bilang, kita tidak selamanya jadi membela orang, kadang kita harus dibela orang. Ketua Hisar itu kelebihannya di situ, terutama dalam menyelesaikan permasalahan orang yang kena kode etik di Dewan Kehormatan Advokat. Itu kelebihan Ketua Hisar. Gak percaya tanya si Ongga di belakang. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan tanya bagaimana mungkin tentang sengketa, tentang bagaimana ketika kita kena kode etik. Ini banyak viral kemarin. Ini Ketua Hisar yang dalam tim perumusnya ini sebetulnya. Jadi saya hanya mewakili sebentar. Saya nggak berani di depan setara. Saya mungkin akan izin keluar Ketua. Nanti akan dipaparkan nama Ketua Hisar tentang hukum acara pidana. Kalau saya sih tanya, saran jangan sempat dibacakannya materi-materi, langsung tanya aja, angkat tangan tanya, jawab langsung itu aja. Udah gitu aja lebih bagus. Gimana mendampingi di kepolisian, di kejaksaan, gitu aja langsung tembak. Kalau langsung tentang materi, 289 pasal di KUHP itu udah selesainya itu kita baca ya kan. Tapi pengalamannya itu yang berharga kita butuhkan. Jadi demikian mukadimah dari saya. Kami persilakan dengan hormat Ketua Hisar dalam menyampaikan paparannya kepada kawan-kawan. Baik, ini saya taruh di tengah nih, siapa yang mau bertanya langsung. Izin Ketua. Terima kasih, tapi kayaknya suruh diumbang ini lagu orang Tanjung Bali nih ya kan. Bang Marbun ini juga wakil saya. Dan ring satunya di Ikadin dan Pradi. Oke. Seperti yang disampaikan Bang Marbun, saya memang terpilih dan diamanahkan menjadi ketua DPC Ikadin. Namun itu juga berkat dukungan dari teman-teman, salah satunya diantaranya Bang Marbun. Seperti yang saya sampaikan, disampaikan oleh Bang Marbun, dalam berpraktek di dunia advokat, tidak selamanya teori sama dengan praktek. Kita juga yang junior-junior ini belajar dari pengalaman senior. Bagaimana caranya? Kami mengajak senior untuk minum kopi, pancing cerita, tidak langsung ke perkara, kita belok-belokkan dulu untuk mencuri ilmunya. Dan saya lihat di sini kayaknya bukan fresh graduated semua ya. Kayaknya ada yang sudah berpengalaman di dunia pekerjaan atau mungkin sudah ada magang ya. Nah, kita langsung aja, saya buka preamble, nanti kalau ada yang mau bertanya, tanya aja ya. Saya kalau untuk
teori agak-agak gimana gitu. Ya. Oke, next. Nah, di sini kita langsung ke tahap penuntutan. Namun sebelum kemari ke tahap penuntutan ini, saya coba mau ajak teman-teman baik yang online maupun yang offline, apakah sudah atau mengerti ya sebelum kemarin itu apa yang dilakukan tahapannya biasanya? Mungkin di acara pidana 1 sudah masuk ya kemarin ya? Belum. Acara pidana 1 sudah masuk belum? Belum. Iya. Oke, nggak apa-apa, kita rangkum lah ya. Sebelum masuk ke tahap penuntutan, dalam pidana itu ada tahapan lidik. Saya singkat aja, lidik itu adalah penyelidikan dan sidik itu adalah penyidikan. Penyelidikan itu apa ya? Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan pendapatnya. Gak apa-apa, bebas aja. Ini kita, kalau sama saya nggak mau satu arah ya. Saya inginnya diskusi. Karena masalah pemahaman atau penguasaan teori itu tidak selamanya pengajar itu atau pemateri itu lebih paham atau lebih menguasai teori daripada peserta. Kedudukan kita sama. Yang membedakan tuh hanya satu, saya saat ini ya sebagai pemateri. Tapi kalau di luar kita tuh sama, sederajat. Ya kan? Apa ya yang dimaksud dengan leading? Kita ringkas-ringkas saja karena waktunya mepet katanya. Mungkin coba silakan, namanya siapa? Mukanya nggak asing. Alumni mana? Unpri ya. Ya, dulu sama saya kan. Pernah ngajar Han atau HTN ya. Saya pun tadi awalnya nggak asing sama Pak, tapi nggak lupa Pak. Iyalah, ngajar masalah saya kemarin ngajar kamu Han atau HTN. Kamu jarang masuk, saya paham. Saya ingat. Benar kan? Satu angkatan kamu siapa dulu? Emmanuel Pak. Emmanuel kan? Ya. Yang sering terlambat masuk kalian kan? Grup-grup ya, benar kan? Nggak ingat Pak, cuman tadi mikir oh kok nggak Ceweknya asing. yang cantik siapa? Kalau cantik pasti ingat kok. Nggak ada Pak. Beliau dulu bekas mahasiswa saya di Unpri. Saya ingat muka kamu. Iya. Gimana coba apa? Nama saya Bastan Tekaban. Jadi pertanyaan Bapak tadi penyelidikan ya Pak. Lidik itu apa gitu? Kita diskusi pidana ya, jangan maksudnya gini loh. Jangan sampai nanti kalau di masyarakat sarjana hukum tuh dianggap sudah paham dengan hukum. Nanti ditanya, apa tuh lidik Pak? Apa tuh sidik Pak? Kan gitu. Jadi penyelidikan saya nggak tahu bahasa bakunya Pak. Nggak apa-apa, silakan aja. Bahasa yang kamu anggap enak dicerna aja. Penyelidikan itu menurut saya proses mencari adanya unsur pidana Pak. Oke, menurut Bastanta proses mencari adanya unsur pidana. Teman-teman yang lain? Oke, silakan namanya. Perkenalkan, nama saya Tobing. Oke Tobing. Saya asal Pesantren Bensen. Oke. Menurut pasal 1 Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1981, penyidikan itu pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat yang pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Oke, terima kasih Tobing. Untuk Yang Tobing baca ataupun maksudkan adalah pengertian daripada penyelidik. iya, itu kan pejabat yang berwenang diberikan undang-undang, itu baik polisi ataupun jaksanya, Pak. Oke, nggak apa-apa, itu menurut Tobing ya. Iya. Teman-teman yang lain ayo. Silakan, namanya siapa? Nama saya Maya. Maya, Luna Maya nggak? Kalau penyelidikan itu kita mencari atau menemukan peristiwa yang kita anggap atau kita duga pidana, sedangkan kalau penyidikannya itu untuk mencari atau mengumpulkan buktinya. Oke, terima kasih Maya. Yang lain? Ayo, masa nggak semangat? Di sini banyak cewek cantik loh. Oke, silakan Pak.
kita sebelum masuk kemari maksud saya, dan tiba-tiba kok ketuntutan apa sih? Masih lidik Pak ya? Masih lidik. Oh, saya Richard Sian Pak. Oke, Mas Sian. Saya fresh graduate Pak, tapi udah stok lama Pak. Saya dulu akuntan, sekarang mau dari hukum dari Universitas Terbuka saya Pak. Kayaknya pengen menjadi kurator ya. Siap Pak. Oke, silakan. Jadi penyelidik itu adalah tindakan penyelidik untuk menemukan ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana. Oke. Iya. Oke, sudah mendekati. Jadi gini, kita simpulkan aja biar waktu cepat ya. Lidik itu adalah suatu proses seperti kata Pak Sihan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak. Ingat nggak kalian kasus yang Mahfud MD lawan DPQ yang di DPR, yang dia bilang apa dasarnya kan gitu kan. Nah, jadi gini, kan tidak semuanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, benar? Saya datang misalnya ke SPKT, saya buat laporan, mau ngapain kan gitu kan. Ini saya kasih juga supaya tahu prosesnya gimana ya, saya rangkum aja. Saya ingin mau melaporkan dugaan tindak pidana. Apa tuh? Misalnya tadi pencurian. Bagaimana? Saya ceritakan masalahnya kepada petugas SPKT, kemudian mereka buat uraian singkatnya, saya diperiksa seadanya, kemudian dibuatkan dasar hukumnya. Namun sebelum sampai ke SPKT, biasanya pihak petugas yang ada di SPKT akan mengajak konseling terlebih dahulu. Nah, disitulah akan didiskusikan apakah ini tindak pidana atau tidak, namun sebatas masih umum. Nah, kemudian dilaporkanlah. Kenapa saya bilang harus ditentukan apa atau harus dilakukan lidik? Seperti yang kita sampaikan tadi, tidak semuanya perbuatan itu perbuatan pidana. Misalnya, sorry, saya namanya marga apa Pak? Pak Saragi. Maaf cakap, saya ngobrol gini berdua sama beliau, berdebat. Saya nggak senang. Maaf cakap, tuh ke mukanya. Apakah perbuatan tersebut pidana atau tidak? Pasalnya mana? Nah, perbuatan tidak menyenangkan pasal 335 KUH pidana. Ingat nggak teman-teman, pasal tersebut sudah dihapuskan oleh MK. Kenapa? Karena pasal, kalau kita bilang pasal karet atau pasal tong sampah, hanya sebatas frasa perbuatan tidak menyenangkan ya, tapi terhadap pengancaman segala macam masih berlaku. Nah, apakah perbuatan tersebut pidana? Nah, itulah proses lidik tadi. Dicari apakah perbuatan itu pidana atau tidak. Itu lidik tadi. Apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak. Kemudian naiklah tingkatannya ke sidik. Nah, di lidik tadi itu diperiksa juga. Saya pelapor diperiksa, si saksi diperiksa, kan gitu. Nah, setelah mereka lakukan proses pemeriksaan, serangkaian ya tindakan penyelidikan, mereka akan melakukan rapat internal ya di antara penyidik dengan pimpinannya. Oke, ini merupakan perbuatan pidana. Naikkan tingkatnya ke tahapan penyidikan. Nah, di tahapan penyidikan tersebutlah dilakukan proses seperti tadi kata Bu Maya dan Pak Tobing, dilakukan kembali pemeriksaan ulang. Diperiksa kembali si korban, saksi, tersangka, calon tersangka ya. Kalau tadi di tahap penyidikan masih pelapor dan terlapor. Tapi kalau sudah naik ke sidik, dia menjadi korban dan tersangka.
diperiksalah, dikumpulkan alat bukti serangkaian tindakan penyidikan tadi. Oke? Setelah cukup dirasa oleh penyidik, mereka akan limpahkanlah berkas ini ke kejaksaan untuk dilakukan tahapan ini tadi, penuntutan. Oke? Nah, penyidik melimpahkan ke JPU. Oke? Kemudian JPU akan mempelajari berkas tersebut. Nah, setelah dipelajari oleh JPU mungkin merasa, penyidik ini masih ada nih yang kurang untuk menguatkan kita. Nah, dikembalikanlah ke penyidik kembali kan, ke pihak penyidik. Ini ada yang kurang. Dibuatlah di situ petunjuk, dalam bentuk petunjuk ya. Terhadap ini tolong dilengkapi atau dilakukan pemeriksaan ABCD. Kemudian poin kedua ABCD. Dikembalikan berkas oleh JPU ke penyidik. 30 hari itu harus selesai, harus dikembalikan lagi. Oke. Kalau 30 hari tidak dikembalikan, itu akan dihapus dari register penuntut umum. Nah, itu dia. Kemudian saya tadi kelewatan di tahap penyidikan. Itu begitu dia mulai penyidikan, penyidik akan menyurati pihak JPU, kejaksaan. JPU, kami sedang melakukan proses penyidikan terhadap si Polan. Ya kan? Kenapa? Kasusnya ini. Kenapa saya bilang itu? Kalian harus kalau nanti jadi advokat membela klien yang sebagai terlapor atau tersangka, untuk proses prapit itu dibutuhkan. Ya. Untuk proses prapit, karena prapit itu yang dipersidangkan atau dipermasalahkan adalah mengenai syarat formil, bukan materi ya, formilnya. Apa formilnya, sudah benar belum proses pendidikannya, ya. Nah, tadi seperti saya bilang itu masuk ke dilimpah ke JPU, kemudian oleh JPU dikembalikan berkas P19, dilengkapi oleh penyidik, dikirimkan kembali. Nah, kemudian dibilang oleh JPU, oke, sudah lengkap P21. Kemudian P21, penyidik, ini sudah P21. Limpahkan dong berkas berikut dengan tersangka. Kan gitu. Tahap 2. Oke, dilimpahkanlah tahap 2. Setelah proses tahap 2, apakah penyidik berwenang terhadap perkara tersebut? Sudah? Oke, sudah beralih ke JPU. Berarti kalian ini rata-rata sudah magang. Nah, kalau ini saya ingat juga di Unprin ya kan. Ya kan? Satu tuh mainnya ya kan. Dia dulu paling ganteng, banyak cewek-ceweknya di lokal. Oke, kemudian dilimpahkan oleh JPU. Ya kan? Nah, oleh JPU tidak bisa menahan berkas tersebut. Dia akan limpahkanlah ke pengadilan. Nah, di pengadilan akan disusunlah ditentukan siapa hakimnya, majelisnya, siapa PP-nya. Oke, next deh. Nah, bagaimana ini tadi ya? Kan gitu. 7 hari wajib memberikan sudah lengkap atau belum. Nah, sudah ini tadi kita bilang P18, P19. Ya, ini P21. Oke, next deh. Nah, dalam Bang Rahman ini direkam ya? Boleh di close sebentar? Oh, oke ya. Saya akan coba memberitahukan gimana trik agak-agak ngeri. Ya. Teori A mengalahkan atau merugikan, ya. Dia gunakan teori yang lain. Kan dibenarkan. Jadi advokat kalau ingin mendapat perkara besar, yaitu dia harus lihai.
ya. Kalian tidak mau kan menjadi advokat, sorry, seperti kalau Jakarta bilang street lawyer ya kan, kan ingin jadi seperti corporate lawyer dan begitu. Harus seperti itu, dia harus tahu cara mencari celah. Sampai sini. Bentar Pak, nanya Pak. Tadi kan Bapak menyinggung mengenai Prapit nih kan. Kebetulan saya dalam magang dan 2 kali mengajukan Prapit, tapi selalu dikalahkan gitu Pak. Alasannya karena nomor perkara sudah keluar. Jadi sudah dilimpahkan kan gitu Pak. Jadi kan ceritanya begini Pak. Jadi perkara ini perkara pencabulan. Kita sudah buktikan bahwasannya dia bukan sebagai pelaku. Dalam artian waktu di BAP kita dampingi, bahkan saya sendiri pun ikut mendampingi ya Pak. Yang saya pertanyakan, ketika kami mengajukan permohonan Prapit ke pengadilan, tapi kenapa dia jadwal sidang untuk Prapit kami itu kayak diperlama gitu loh Pak. Maksud saya sebelum dilimpahkan dia, sebelum P21 barang itu, perkara itu, kami sudah mengajukan, tapi ketika keluar jadwal Prapit, besoknya keluar jadwal sidang untuk pidananya Pak. Makanya secara tidak langsung putusan hakim tunggal yang mengadili perkara kami itu dibilangnya gugur katanya Pak. Nah itu untuk mengatasi cara supaya nanti untuk kedepannya untuk menyerang penyidik kepolisian yang tidak bertanggung jawab itu Pak. Bagaimana triknya Pak? Sebagaimana kita pahami, Prapit tersebut akan gugur apabila perkara sudah Dalam proses atau disidangkan di pengadilan setempat. Perhatikanlah, di saat kita akan mengajukan Prapit, pihak penyidik kerja rodi. Bila perlu 24 jam itu kurang sama dia. Dia akan lengkapi, limpahkan langsung ke jaksa, dia koordinasi sama jaksa ini tolong dulu kami di Prapit. Kan jadwal untuk dapat nomor register pidana kan agak lama. Iya. Betul kan? Betul Pak. Kita aja masukkan ini, nanti masuk ke PTSP, kemudian baru dilimpahkan ke bagian untuk pemberkasan, bukan siapa majelisnya, kan gitu. Mereka kerja keras langsung, koordinasi dengan jaksa, koordinasi dengan pengadilan. Limpah 3 hari udah keluar. Di sini dong mereka. Kira-kira mengenai apa ya? Jadi Ayo jangan malu, kamu kan sudah magang. Ayo. negosiasi itu yang saya pengetahuan saya Pak, suatu perkara tidak dapat dihadiri dengan perkara yang sama, jadi dia tidak dapat dituntut kedua kalinya untuk perkara yang sama. Oke, untuk perkara yang sama ya. Iya Pak. Yang kamu garis bawahi perkara yang sama. Benar kan? Iya. Ini mungkin sama-sama kita di ruangan ini atau yang online ya. Pemahaman kita perkara yang sama, benar kan? Ini ya. Perkara yang sama, benar kan? Ya, saya ingin diskusikan sama teman-teman. Apakah saya laporkan Pak Saragi mencuri, oke, dari proses, mencuri lagi saya laporkan, apakah itu nepotisme itu? Ada satu kunci yang tidak bisa kita lupakan. Nepotisme itu adalah perkara yang sama dan telah diputus. Udah terputus ya. Benar kan? Kan harus ada putusannya. Iya. Kenapa saya bilang gitu? Apakah seseorang dapat dinyatakan sebagai orang yang bersalah dalam melakukan tindak pidana kalau belum ada putusan pengadilan? Kalau tak bersalah belum lah. Belum kan? Iya. Nah, kenyataannya pada saat ini bagaimana? Aduh. Dengan perkembangan di masyarakat ya, saya mengajak teman-teman berpikiran seperti ini. Kenapa? Karena kita orang hukum, kita positivisme, benar kan? Nah, di masyarakat, apakah yang belum diputus sudah dinyatakan sebagai bersalah atau tidak? Kenyataannya ya, di masyarakat yang berkembang. Kenyataannya sudah. Gimana? Ayo teman-teman.
Sudah kan? Sudah Pak. Bagaimana? Melalui hukuman sosial. Ya. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena masyarakat sudah kurang ya percaya terhadap due diligence atau proses hukum peradilan kita. Bahkan saya sangat miris, sorry ya, saya tidak maksudnya, ini pendapat pribadi saya. Saya seorang sarjana hukum. Oke, kita lihat di medsos. Contohlah kasus si Rafael atau si Harudin, ya kan? Nah, begitu viral, semua menyatakan Dia bersalah. bersalah, benar kan? Bahkan yang sarjana hukum juga melakukan hal seperti itu. Boleh kita sarjana hukum, mengambil penilaian, oh iya dia bersalah berdasarkan analisa kita, tapi jangan kita ungkapkan kenapa. Karena prosesnya kan kita nggak tahu nih bukti-buktinya bagaimana. Nah, itu sebelum ada putusan lah. Kemudian dalam advokat, pernah nggak kalian perhatikan terhadap satu kasus advokat lain tidak ada memberikan pendapat, benar kan? Ada nggak advokat yang berani masa lagi advokat dia sedang tangani perkara pencabulan, viral perkara ini, ada nggak advokat lain komentarin perkara Pak Saragi? Coba perhatikan deh. Ada juga. Ada, tapi yang kalau yang besar-besar tidak mau kan, yang senior tidak mau kan? Enggak, diam aja. Kenapa? Kode etik advokat melarang advokat mengomentari perkara yang tidak ditanganinya. Itu namanya kode etik. Makanya dia kok aja tuh Pak. Makanya saya bilang kan, kode etik ya, perhatikan aja yang udah besar-besar lah. Ada nggak? Terlepas ingin mencari momentum ya, terlepas. Tapi kalau kalian perhatikan ketua-ketua OA lah, ada nggak mau komentari? Kayak Prof. Otto kayak, atau Bang Junifer kayak, atau Bang Luhur, ada nggak mau komentari? Karena itu dia kode etik. Nah, tidak boleh. Kalau yang ingin mencari momentum silahkan. Mencari pamer ya Pak ya. Panggung ya. Gitu. Nggak ada tuh. Mungkin kalau tidak percaya tanya Bang Rahman. Ya Bang Rahman kan? Bang Rahman ini juga advokat. Nah, perhatian kami di Pradi tidak pernah ada mengomentari. Iya. Baik yang viral ataupun tidak, kami hanya sebagai konsumsi pribadi. Buat di rapat kecil, bagaimana ya? Kalau ingin mengomentari bagaimana? Dibuatlah salah satu misalnya diskusi ilmiah. Itulah triknya. Diundanglah si Pak Saragi tadi, juga yang lain. Tapi hanya sebatas pendapat terhadap formilnya saja. Kepada materi tidak boleh. Pak nanya lagi Pak, bagi Pak. Nah, silakan. Jadi saya di sini Pak menanyakan mengenai advokat ini, kedudukan advokat ini kan dia hampir kalau kita bisa bilang dia sama-sama penegak hukum kan? Bukan hampir dibilang sama-sama memang. Iya, tapi catur wangsa. catur wangsa. Nah, Tapi pada prakteknya Pak, yang tidak dibayar ya. bukan. Dari negara. Jadi saya mengikuti kasus itu kasus NMB Pak, yang gubernur Papua yang ditangkap, yang diperiksa KPK. Ternyata advokatnya ditangkap juga Pak. Padahal pasal 16 menyatakan bahwasanya undang-undang advokat tidak dapat dipidana maupun perdata. Besok kalau kita jadi advokat membela kayak gitu ditangkap juga, cuman itu Pak. Saya paham itu. Nah. Kalau ditanya pendapat pribadi saya juga sangat keberatan. Organisasinya enggak kan diam aja itu. Organisasinya bukan Pradi.
Pak, maka dia dipanggil sebagai saksi pakai jubah, Pak, sebagai Kalau pribadi, kamu tanya pendapat pribadi Iya. saya pasti keberatan. Saya keberatan. Kenapa? undang-undang kita. Beliau masih memakai toga. Toga itu kehormatan. Iya, betul. Toga itu bukan sembarang. Itu diatur oleh undang-undang. Bagaimana toga dalam pidana itu diatur di undang-undang. Dia digunakan pasal 21 kan? Iya, Pak. Undang-undang Menghalangi penyidikan katanya. Iya. Makanya saya bilang tadi sama kalian, ingat gak saya tadi di awal ngomong, kuasai teori, kuasai azas. Di azas ini saya imun, di pasal ini saya imun. Dicarilah celah di mana saya tidak imun. Imunitasnya. Benar ya? Di undang-undang advokat saya imun, memiliki kekebalan baik di dalam sidang maupun di luar sidang. Iya. Di undang-undang TPK saya tidak imun, kalau saya menghalang-halangi. Digunakanlah itu. Gitu enggak, Pak ya? Kalau saya keberatan, maksudnya gini, bukan saya menghalangi, maksudnya saya menyayangkan tindakan arogansi mereka. Kalau memang mau ditahan lah rekan tugas, Iya. tolong dong, Pak, tolong dibuka dong tuganya. Kan gitu. Sama seperti soal misalnya JPU lah yang ketangkap, atau oknum JPU atau oknum hakim ketangkap. Apakah harus memakai toga? Kan dilepaskan dulu. Kenapa hal ini terjadi? Oke, kita lanjut. Lanjut. Next. Nah, ini saya bilang pasal 78. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa ini. Pelanggaran yang dilakukan pencetakan sesudah 1 tahun. Coba kita buka pasal 78 ini. Di ancaman hukumannya ada ancaman hukuman berapa tahun tuh? Kalau laporan itu. Kalau nggak berani kan gitu, gak usah jadi advokat. Barbar ya. Berhak nggak kau? Aku yang melaporkan dugaan tindak pidana. Jadi kau melaporkan kemana? Nama Tuhan. Kita nama Tuhan kan? Harus berani ya. Backingan buat enggak ada, Pak. Terlepas loh, terlepas ditinggal atau tidak. Kalau di Polres tidak mau, lari ke Polres. Baru ke Pak. Polres nggak mau ke Polda. Kalau nggak mau, Mabes. Polres surat Dumas. Jangan buat tembusan. Ini trik ya. Oh, ini. Supaya Dumas ditanggapi. Kepada yang terhormat 1, Kapolri. Iya. Beserta jajarannya semua di Mabes. Baru Kapolda beserta jajarannya. Udah. Viralkan. Penyidiknya ya. Nah. Contoh kasus viral tuh. Jadi Bang. Gila tuh. Saya lihat beritanya sore naik medsos. Wah, udah dipanggil beliau kan. Udah. Apa nggak cepat kali tuh? Hah? Sore viral tuh malam Udah beli, Sir. Benar kan? Iya. Kita mintakan setelah disidang itu memang tidak bisa, kenapa itu masih dalam tahap proses penyidikan pro justisia. Bagaimana kita supaya bisa memperoleh itu? Kalau di lapangan bisa aja dapat kita. Itu kok sudah kenal, itu tidak ada dalam buku. Setelah pendekatan sudah kenal dengan penyidiknya, dikasih aja fotokopi. Tapi kalau belum, mereka tidak akan berani. Bagaimana Pak? Kita mau membela klien, berkas nggak ada sama sekali kan itu kan? Nah, bahkan saksi pun kan nggak dikasih sebenarnya. Tapi kok memang sudah kenal, dia akan kasih. Cuma kami mau melakukan pembelaan. Nah, jadi begitu sudah dilimpah di pengadilan, mintakanlah melalui pengadilan. Atau kalau memang mereka masih belum mau memberi, biasanya kok udah terjadi ketidaksesuaian antara kuasa hukum dengan para penegak yang lain, itu tidak akan dikasih. Di depan persidangan, sebelum sidang dimulai, izin majelis, angkat tangan izin majelis. Melalui majelis, kami mohonkan agar diberikan salinan, bukan visum, salinan pemeriksaan yang ada, agar kami dapat melakukan pembelaan. Nah, nanti kemudian oleh majelis akan bilang,
kepada jaksa penuntut hukum atau panitera tolong diberikan salinannya. Udah, gitu dia. Ya. Ini asli atau palsu? Kadang zaman Renggana Dimas Prayogi, bagus sekali namanya. Siap Pak. Pak, terkait dengan yang untuk memviralkan tadi Pak. Pada saat kita memviralkan sesuatu dan pasti ada konsekuensinya, apakah nanti kita bisa kena konsekuensi hukum Undang-Undang ITE atau pencemaran nama baik itu Pak? Nah, Terima kasih Pak. makanya jangan sebutkan nama, jangan sebutkan. Gini loh, sebelum kalian lakukan viral, pelajarin dulu pasal 28 Undang-Undang ITE kan. Apa yang dilarang? Nah, kayak kasus kemarin kan tidak dilarang. Mereka membuat cerita. Zaman sekarang kalau kalian pernah lihat surat terbuka, benar kan? Nah, atau kalau misalnya apa, bilang aja keluhan masyarakat. Jangan misalnya saya tidak senang sama Pak Isar Sinaga. Kenapa? Karena proses saya tidak diselesaikannya. Itu kan menjudge saya. Tapi buat aja kronologi pengaduan masyarakat. Perhatikanlah yang viral-viral kan hanya buat keluhan masyarakat, kronologinya bagaimana kan gitu. Kronologi yang sebenarnya ya, jangan sebutkan nama. Paham Pak Yogi kan? Kalau Pak Yogi bilang saya nggak senang sama Pak Isar gini-gini. Oh saya maaf cakap, oh kau yang ngajak perang kok ya. Oke, laporkan kau undang-undang ITE. Nah, gitu dia ya. Izin bertanya Pak. Nah, silakan Pak Syan. Nah. Ini di luar penuntutan Pak ya. Jadi benar yang Bapak bilang tadi, kalau masyarakat, jangan advokat masyarakat awam aja kalau untuk diperiksa mungkin Ketar-ketir. Iyalah. Mungkin karena saya bekerja di suatu perusahaan, PMA, dan saya sudah ngalamin dari polsek sampai mabes pun sudah pernah diperiksa Pak. Jadi cuman yang saya perhatikan selama ini baik proses penyidikan dan juga sampai untuk menentukan digelar perkara yang sangat lama Pak. Tahunan nih. Untuk pemeriksaan saksi saja itu sangat lama. Benar. Kira-kira kita nanti sebagai advokat, kira-kira bagaimana usaha kita selain komunikasi quote and quote namanya, komunikasi dengan polisi, bagaimana cara mempercepat proses, baik itu dari kita mendampingi klien ataupun juga mungkin kita sebagai mendampingi tersangka mungkin. Bagaimana mempercepat proses itu Pak? Bisa nggak ya? Cara performnya bagaimana? Kalau gini ya, makanya saya bilang, kalau kita sudah pala dan ingin menegakkan hukum acara maksud saya ya, sudah siaplah dengan konsekuensi ngajak perang mereka. Kenapa? Kalau tidak ditanggapin dengan cara persuasif, kita lakukan persuasif head to head atau dengan pimpinan, biasanya sih iya aja, benar kan? Kenyataannya aduh sorry lah saya lagi diperiksa luar segala macam, lagi ini gitu kan. Nah, berarti kita sudah dongkol, benar kan? Kita kan membela kepentingan. Ingat ya, advokat itu membela hak dan kepentingan kliennya. Nah, surati aja Pak Syan, pimpinan atasnya. Seperti saya bilang tadi, tembusan ini bilang aja sehubungan dengan laporan polisi saya nomor sekian segala macam, sudah dilakukan pemeriksaan, misalnya Pak Syan tahu telah dilakukan pemeriksaan terhadap ABCD ini, namun sampai saat ini saya atau klien kami belum dilimpahkan, mohon agar segera diproses, ya kan, untuk memberikan kepastian hukum bagi klien kami. Di KUHP juga ada kok diatur hak tersangka. Apa? Agar segera dilimpahkan ke pengadilan kan? Nah, itu dia. Gunakan asas itu. Maka saya bilang, cari misalnya kok lama kali pun klien aku nih kan gitu kan. Nah, mungkin kalau kita ingin membuktikan bahwa klien kita tidak salah. Tapi kok klien kita salah, kita senang seperti itu kan Pak Syan kan? Ini hanya berbagi pengalaman aja. Sama saya mau tanya juga legal standing dari Dumas itu bagaimana Pak ya? Karena saya sendiri pernah
ke Polda langsung didumas oleh mungkin kita nggak tahu juga siapa yang melaporkan. Dan juga bagaimana kira-kira saya sebagai yang terlapor juga bisa membalaskan itu, Pak, kira-kira. Nah, makanya seandainya itu memang tidak terbukti seperti itu gitu. Oke. Terima kasih Pak Syaan. Ini kayaknya pertanyaan kali ini di sisi saya ini pertanyaan lapangan semua ya. Kayaknya udah disuruh Pak Marbun tadi ya. Kan? Seseorang berhak diatur di undang-undang juga kan untuk menyampaikan ataupun melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi terhadap dirinya. Berhak nggak? Berhak. Bagaimana caranya? Buat laporan polisi kah atau Dumas? Oke. Oleh penyidik tidak serta-merta langsung diterima. Benar, bagaimana caranya? Mereka terima Dumas tersebut. Lalu dilakukanlah proses lidik tadi. Benar nggak Pak Syaan ini perbuatannya tersebut merupakan perbuatan pidana? Kan begitu? Oke, benar perbuatannya perbuatan pidana. Benar nggak? Oke, kan tadi sudah terbukti pidana nih perbuatan tersebut yang dilaporkan atau didumaskan tersebut pidana. Naiklah tingkat penyidikannya. Oke, perbuatannya pidana. Benar nggak pelakunya dia? Kan di penyidikan. Kan gitu. Ternyata bukan Pak Syaan. Benar? Nah, bagaimana? Di SP3 kan. Nah, tapi karena Pak Syaan, lihat dulu di Dumas tersebut ada nggak, benar nggak disebutkan nama Pak Syaan? Kalau nggak ya buat laporan palsu. Pernah nggak kalian teman-teman dengar saya pemilik sepeda motor kredit, gue jual kereta gue ini ya, untuk kepentingan aku yang aneh-aneh lah, entah apalah kan itu. Datang kantor polisi, ketik. Buat apa? Laporan keretaku hilang Pak, dicuri kan gitu kan? Oke. Apa bagaimana siapa kan gitu kan? Siapa pelakunya? Nggak tahu saya pelakunya. Ini menjawab pertanyaan tadi si Kaban. Tidak semua laporan pidana itu harus ada atau diketahui siapa pelakunya, ya. Itu nanti dalam proses lidik dan sidik. Oke. Bagaimana terjadinya? Kapan dan di mana? Diterima sama polisi. Ternyata tidak benar, hilang. Kusuruh si Kaban, ban, keretaku parkir sana, ini kuncinya ban, kau apa lah ban? Kau ambil ya, benar kan? Itu pernah kejadian waktu siapa ya, Kanit atau Kapolsek, lupa saya, di Polsek Dili Tua. Kan ditangkap laporan palsu. Benar kan? Yang ditangkap yang lapor. Lah. Coba buat cari laporan palsu, dihukum nggak? Coba di Google. Cuma badan polisi nggak mau menyampaikan Pak siapa yang melaporkan kita. Lo nggak bisa dong. Keberatan lah bilang. Gini bilang. Ya siapa korbannya Pak gitu. Ya, jadi kasusnya ini masalah kompensasi tanah kebun oleh pemerintah Pak, tol. Jadi kita kan perusahaan, jadi tanah kita digunakan untuk jalan tol. Nah kebetulan saya juga salah satu penandatanganan untuk kompensasi tersebut sampai direktur kan. Jadi ya saya komplain kepada polisi. Ini saya termasuk dilaporkan, mana mungkin pemerintah membayar kepada individu kan, pasti ke perusahaan. Nah jadi saya mau nanya mana apanya, pelapornya siapa? Polisi nggak memberitahu Pak. Itu memang Dumas itu triknya itu. Ya kan? Ada hal nanti itu dibahas di luar. Ya kan? Dumas tidak diketahui katanya. Oke, makanya bilang keberatan. Siapa pelapornya? Masa hantu bilang. Oke, kalian minta bukti-bukti kami memberikan kompensasi. Ini buktinya udah. Itu digunakan apa? Untuk biasanya tanda kutip ya. Pak Syaan udah paham, jadi tidak perlu saya jelaskan di sini. Ya. Ada kalanya Dumas itu adalah trik dari internal. In person, oknum ya. Itu dia. Karena kan harus jelas siapa korban. Kalau pidana kan seperti itu. Siapa korbannya?
apa kerugiannya? Salah satu unsur pidana tidak terpenuhi, apakah diperbolehkan? Dalam pidana, salah satu unsur pidana tidak terpenuhi, apakah bisa? Itu dia. Siapa korbannya? Apa kerugiannya? Kan gitu. Yang lain? Silakan. Tadi siapa namanya? Tasya. Oh, Natasya ya. Apa Tasya? Harus Tasya pakai itu, nanti dipikir orang kita bisik-bisik tetangga ini. Tasya apa? Tasnya mungkin ya, tas ya. Tas ya? Tapi ini mohon maaf ya Pak, mungkin pertanyaannya terlalu dasar. Jangan terlalu dasar, sama-sama kita ini belajar semua di sini. Jadi Pak, Bapak kan maaf Pak, ini mungkin out of topic, cuman kan tadi berulang kali Bapak sempat bilang kalau kita sebagai pengacara itu harus lihai. Gimana kalau misalnya saya menjadi pengacara, tapi saya itu idealis, jadi saya mau ikutin SOP-nya aja, itu gimana tuh Pak? Satu, sama satu lagi, karena saya idealis, saya mau menolak beberapa kasus, misalnya pemerkosaan atau apa saya kena sanksi kode etik pengacara? Nah, kode etik itu jadi gini ya. Kita jadi advokat itu pilihan kita, hitam atau putih, jangan abu-abu ya. Kalau saya hitam, hitamlah. Kalau putih seperti kata Bu Tasya, lurus, jalankan hukum acara itu. Jangan lakukan sogok menyogok, jangan lakukan gratifikasi. Sogok menyogok bukan hal dalam hal uang aja loh. Jumpai mereka, jangan kasih uang rokok pun enggak, minum pun jangan. Itu tidak dilarang, bahkan itulah yang diamanatkan oleh undang-undang advokat. Ya, saya apresiasi kalau Ibu Tasya menjalankan itu. Tidak dikenakan kode etik. Kode etik itu salah satunya mengatur mengenai hubungan antara advokat dengan rekan sejawat, hubungan advokat dengan klien, hubungan advokat dengan organisasi. Nah, kalau seperti yang Bu Tasya tadi sampaikan, pertanyakan, saya ingin idealis Pak, membela klien saya idealis, ya silakan. Kalau memang kliennya juga idealis, nah kalau kliennya tadi ingin bermain, sementara Ibu Tasya pendiriannya idealis, tolak perkara tersebut. Enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Yang menjadi apa-apa adalah pundi-pundi kita berkurang. Ya kan? Attorney of law-nya tidak ada lagi. Tidak ada tekan kuasa. Itu aja kerugian saya. Benar kan? Nah, kemudian tadi apa Bu Tasya bilang? Yang tadi? Kalau misalnya saya nolak kasus itu ada sanksi apa? Tidak ada sanksi. Karena saya juga ada beberapa hal, ya nolaknya jangan tolak gitu aja lah, karena undang-undang advokat juga melarang, kita wajib memberikan bantuan hukum. Nah, kita bilang aja gimana diskusi hukum. Orang datang ke hadapan kita sebagai advokat, ada permasalahan, kita berikan bantuan hukum. Bantuan hukum bukan harus mendampingi di persidangan, tidak. Bantuan hukum itu bisa berupa advis hukum. Oke, kita berikan seperti ini. Nah, langkahnya seperti apa? Seperti ini. Nah, berapa ya gitu kan? Ya sebut aja, mahal-mahal. Kok lihat dong, kalau dia nggak sanggup ya boleh aja, misalnya 100 juta. Dia kan pasti mundur, ya udah. Nah, kan gitu kan? Saya nggak sanggup Pak. Gini aja. Atau cobalah cari yang lain. Atau mungkin Bu Tasya keberatan kalau untuk menangani kasus perceraian ya, kalau dari mukanya ya. Kenapa ditolak pemerkosaan? Ya bertentangan sama ideologi saya. Ya. Nah, nggak apa-apa, ini kan diskusi. Kenapa Tasya menolak gitu loh pemerkosaan? Saya nggak mau. Saya Nggak mau memegang
Dari sisi korban kah atau dari sisi pelaku? Ah, ya, Pak. Maksud saya gini Pak, apa nanti ke depan saya nggak dapat kasus lagi apa gimana? Itu kalian harus ingat ya, masalah rezeki perkara atau tidak itu bukan ditentukan oleh manusia. Rezeki itu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya Kristen, yang ditentukan Tuhan Yesus. Ya. Kalian jangan takut. Manusia tidak ada yang bisa menjatuhkan manusia kecuali kehendaknya. Ya. Ingat itu. Kalau masalah rezeki udah masuk ke mulut pun, kalau nggak rezeki kita muntah. Ya. Banyak tuh pengacara itu udah tekan kuasa, muntah dia barangnya tuh, gagal. Nah, Tasya nggak usah takut. Nah, tapi Tasya harus ingat, kalau dari pelaku gunakan azas presumption of innocence. Belum tentu dia pelakunya, bisa jadi dia dizolimi. Nah, gitu dia. Gak apa-apa, itu tidak dilarang. Tapi yang dilarang tuh menolak perkara. Kasih aja advis hukumnya seperti ini. Caranya nolak halus. Oke? Ya, berhubung saya juga sudah disomasi sama panitia, ya saya ikutinlah daripada saya dituntut. Nomor teleponnya Pak. Iya Pak. Aduh. 0813 610 722 96. Oke, terima kasih. Kalau ada tutur kata atau tingkah laku yang salah, saya minta maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita jumpa lagi. Batat tumbuh hilang berganti, ya kan. Kalau ada yang baru silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.